Carut-marut perizinan terbang seolah terkuak pasca insiden jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 rute penerbangan Surabaya-Singapura tanggal 28 Desember 2014 lalu. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan langsung melakukan audit investigasi terhadap tata kelola penerbangan yang selama ini dilanggar maskapai. Hasilnya Jonan akan segera menerapkan sistem online untuk proses pengurusan izin penerbangan. Pengajuan jadwal, pengajuan izin rute, dan slot dan sebagainya akan dibuat dalam bentuk online menggunakan teknologi informasi sehingga tidak ada debat lagi sudah terima atau belum terima dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, publik bisa turut mengawasi dengan mengakses proses izin terbang setiap maskapai yang terbang di Indonesia secara online. Masyarakat bisa mengetahui tahapan proses pengajuan izin terbang setiap maskapai dari mengajukan slot hingga mendapatkan izin. Dengan sistem ini, Kementerian Perhubungan berharap tak ada lagi maskapai dan oknum pejabat yang melanggar izin terbang dan berujung pada terancamnya keselamatan penumpang. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita lanjutkan kembali pembincangan mengenai revolusi bisnis si burung besi. Tadi Pak Yusman sudah mengatakan juga sebagaimana sebenarnya regulasi untuk perizinan, bagaimana mekanismenya. Tetapi yang lemah dari kita Indonesia ini Pak adalah pengawasan. Pengawasan ini di Indonesia mungkin bisa dikatakan sangat kurang, terutama juga untuk di dunia penerbangan Pak. Apa yang terlepas dari Kementerian Perhubungan dalam pengawasan ini Pak? Jadi begini, ada gium yang menarik ya. Di Amerika, Eropa itu waktu itu dikatakan kalau ingin menjadi miliuner, dolar tentunya ya, jadilah miliarder dulu, kemudian set up bisnis penerbangan. Gitu. Nah, artinya apa? Memang sangat risky penerbangan itu. Semuanya diatur dengan ketat, semua harus pegang pada keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Bagaimana memadukan keselamatan, keamanan dan pelayanan ini menjadi satu yang bisa diterima oleh konsumen dan bisa memuaskan customer satisfaction dan customer confidence, penumpang percaya dan juga puas. Ini yang harus dibantu oleh regulator. Peran regulator adalah selalu mengawasi, membina airlines. Pengawasan ini dibungkus, yang paling penting adalah safety oversight. Jadi pengawasan di bidang keselamatan. Jangan sampai peluang-peluang tadi untuk tumbuhnya benih kecelakaan itu ditawar-tawar. Pelaku bisnis itu biasanya sangat pragmatis, di mana kecepatan itu menjadi unsur utama. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam izin rute Pak, gitu, ini seberapa sering untuk dievaluasi, bagaimana bisa lolos dari pengawasan Kementerian Perhubungan bahwa izinnya adalah hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, tetapi bisa terbang di hari Minggu misalnya seperti itu. Berapa sering untuk diawasi, seberapa sering juga misalnya untuk diperbaharui seperti itu Pak? Ya, ini memang memerlukan komitmen dan integritas dari para pelaku regulator ya. Artinya kalau memang ada niat, jalannya ada. Artinya lakukan itu semua dengan sadar, dan itu nanti diawasi dengan misalnya pemeriksaan di lapangan. Jadi belusukan di bandar udara itu memang wajib dilakukan karena memberikan efek jera dan efek yang harus hati-hati. Mereka tahu bahwa setiap saat diawasi. Kalau misalnya ada dadakan sidak gitu di daerah rem yang disebut rem check, mereka pasti akan merasa aku diawasi terus setiap saat. Nah, ini yang dilakukan. Nah, yang terjadi rem check ini juga bisa dinegosiasi. Artinya formulir rem check diserahkan pada airline suruh ngisi sendiri. Tapi artinya masyarakat susah juga dong Pak, kalau masyarakat yang ingin mengecek langsung apakah penerbangan saya ini termasuk penerbangan yang dengan izin resmi. Oleh karena itu kita sarankan ke depan ini ada keterbukaan. Jadi ada record ya, safety record dari masing-masing airline. Dulu dilakukan dengan kategorisasi. Ini loh, kategorisasi itu salah satu cara. Sekarang bisa disempurnakan lagi bahwa itu bisa online, sampaikan bahwa safety recordnya si airline A ini berapa kali, misalnya RTB, return to base, berapa kali dia ada kecelakaan kecil, berapa kali dia kecelakaan besar, dan seterusnya. Itu akan memberikan ketenangan pada penumpang. Oh ya, saya akan memilih ini. Saya lebih memilih selamat daripada tarif murah, misalnya seperti itu. Baik Pak Yusman sendiri bagaimana Pak Yusman? Memang
bagaimana caranya untuk transparansi dan juga terutama pengawasan. Ini salah satu yang sering lepas adalah pengawasan. Lalu juga bagaimana masyarakat mereka bisa melakukan pengecekan kalau memang tidak bisa mengandalkan misalnya regulator dan maskapai yang bermain di belakang. Bagaimana masyarakat mereka bisa mengecek apakah memang rute saya ini misalnya memang termasuk rute yang resmi atau yang berizin. Kalau dulu kami berdua itu menerapkan istilah tadi disebut oleh Mas Budi itu adalah kategorisasi. Jadi langsung Mas Budi setiap bulan kalau nggak salah itu mengeluarkan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali atas dasar finding diketemukan bahwa maskapai A kategori 1, maskapai B kategori 2, dan maskapai C kategori 3. Kemudian setiap kategori itu kemudian ada batas waktu untuk memperbaiki. Kalau misalnya dia 3 bulan berturut-turut tidak bagus, maka dia dicabut izinnya dan lain sebagainya. Jadi izin rute itu dengan sedemikian rupa kalau dia tidak memenuhi kategorisasi dia akan keluar. Itu satu. Yang kedua yang dilakukan adalah rem cek. Jadi langsung datang inspektur ke bandara, melihat logbook, melihat bagaimana perilaku, bahkan pernah dilakukan oversight oleh Mas Budi itu adalah mengirim petugas itu untuk mengawasi bagaimana tingkah laku pilot di dalam kokpit. Jadi kita catat itu ada dilakukan. Jadi karena selama 1 tahun 2007 sampai 2008 atau 2009 sampai 2002 tahun Mas Budi itu kita memang berupaya secara sistematis dan berkelanjutan untuk membersihkan semua ini masih dipakai tidak sampai sekarang, Pak? Sekarang saya lihat kalau mungkin setelah itu makin lama makin menyusut karena mungkin ikut juga fluktuasi Pak ya. Baik, ngomong-ngomong peringkat tadi Pak ya, kita dari FAA sendiri dikatakan bahwa Indonesia ini ada di angka 2 di bawah Malaysia dan Singapura. Dan saya juga punya data dari INACA yang mengungkap 7 permasalahan penerbangan. Kita akan lihat dulu pemirsa secara bersama-sama. Ini dia 7 masalah penerbangan perlu menaikkan kelas dalam hal keselamatan dari kategori 2 menjadi kategori 1 dalam standar The Federal Aviation Administration. Lalu yang kedua kita lihat pemirsa, ini soal penataan bandara agar terbentuk interkonektivitas ya. Ini untuk guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang efektif. Lalu yang ketiga ini adalah penurunan terhadap struktur biaya aftur Indonesia yang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Yang keempat merupakan kebijakan bea masuk 0% untuk komponen pesawat. Nah, ini mengacu pada surat keputusan Menteri Keuangan mengenai hal tersebut yang implementasinya belum dilaksanakan secara baik. Yang kelima adalah perlu kebijakan pro pasar yang selektif guna melindungi kepentingan konsumen sekaligus melindungi bisnis maskapai penerbangan selaku operator angkutan udara sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan. Yang keenam, perlu regulasi guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia antara lain pilot, instruktur mekanik. Dan yang terakhir, ini adalah pemerintah diminta untuk memperhatikan penerbangan tidak berjadwal atau charter dengan ditetapkannya Fixed Base Operation atau FBO untuk setiap penerbangan charter di setiap bandara. Di samping perlunya ada regulasi penerbangan malam untuk helikopter. Ini kita dapatkan sumbernya adalah dari rekomendasi dari INACA ya. Ini bertekad untuk meningkatkan daya saing dengan merekomendasikan 7 poin penting ini. Kalau dilihat dari poin-poin ini, tanggapannya apa Pak Budi? Ya, jadi kalau FAA itu memang dia mempunyai kepentingan untuk para pelancongnya ya, turisnya yang mau ke Indonesia, dia berikan warning. Itu sesuai dengan Homeland Security Act mereka. Dan itu memang hak mereka untuk melakukan itu. Dan mereka pernah melakukan audit di Denpasar, karena Denpasar dijadikan transit pesawatnya Amerika. Dan hasilnya juga setelah 2 tahun lulus dari sisi standar keamanan untuk Bandara Denpasar. Jadi terkait tadi, memang kita sudah pernah juga memenuhi standar 1, tapi tidak konsisten. Tidak konsisten. Kapan itu Pak? Itu tahun 90-an, 95, sudah lama berarti. 95, 96 pernah 1, dan waktu tahun 2009. Bertahan berapa lama itu Pak? Nggak lama. Nggak nyampe setahun? Setahun, 2 tahun ya. Kemudian tahun 2009 sudah mulai perbaikan, zamannya Pak Yusman itu sudah mulai perbaikan. Dan itu pun juga tidak bertahan lama. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita menjaga itu semua dengan konsisten. Kita mampu. Baik. Tapi harus semua pihak. Nggak mungkin hanya sendirian saja tidak didukung. Karena seringkali begini, kita sudah berupaya untuk melakukan audit bandara. Bandara itu juga bagian terpenting ya dari rute. Di audit mau diumumkan nggak boleh oleh pemerintahan waktu itu. Dan respons dari pihak Angkasa Pura pengelola Bandara Cengkareng itu adalah
membangun toilet plus akuariumnya, cuma mempercantik toiletnya saja. Itu terjadi itu. Oke, baik. Nah, berarti ada ketidakkonsistenan dalam masalah dunia penerbangan ini. Apa kira-kira rekomendasi dari dua mantan Menteri Perhubungan ini, pemirsa, untuk permasalahan penerbangan di Indonesia? Nanti kami akan hadirkan jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Pagi.